Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royano Firdaus dari kelas TI 4303 dengan NIM 12011193396. Oke, baik. Jadi pada penjelasan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai stackage problem yang mana ini merupakan tugas keempat dari mata kuliah penelitian operasional atau Operational Research 2. Baik, untuk penjelasannya langsung saja kita simak penjelasan berikut. Jadi, stackage problem ini menjelaskan mengenai ilustrasi atau pengenalan dari dynamic programming. Jadi, di sini itu diceritakan bahwa ada pencari kebenaran dari Missouri yang mana mereka memutuskan untuk pergi ke barat ke arah California pada abad ke-19 untuk tujuan mencari emas. Jadi pada perjalanan mereka itu harus melewati beberapa negara bagian yang mana di sana itu terdapat beberapa ancaman yang sangat berbahaya, sehingga dia itu harus memilih jalan mana yang paling aman untuk dia lewati. Baik, jadi pada penjelasan kali ini nanti akan dijelaskan rutenya di gambar ke-10.1 yang mana itu akan menjelaskan beberapa negara bagian dan beberapa arah atau rutenya. Jadi di perjalanan mereka itu nanti akan dibagi menjadi 4 sub perjalanan yang mana dari 4 sub perjalanan itu menjelaskan perjalanan mereka dari Missouri ke California. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi si pencari kebenaran itu mereka lebih mengutamakan keselamatan. Dia lebih mengutamakan keselamatan karena mereka mencari rute yang paling aman bagi mereka. Kemudian pihak asuransi itu menawarkan beberapa rute sehingga mereka itu harus memilih rute yang paling murah dan yang paling aman. Jadi mereka mencari jalan dari Missouri ke California atau dari I ke J. Jadi di sini itu dijelaskan ada 4 sub bagian ya, 4 sub perjalanan. Yang pertama itu dari A menuju B, C dan D. A ini merupakan pilihan status awal, B, C, D itu merupakan pilihan keputusan. Jadi biaya dari A ke B itu 2, biaya dari A ke C itu 4, biaya dari A ke D itu 3. Kemudian yang sub perjalanan kedua ini dijelaskan bahwa B, C, D itu merupakan status awal, yang E, F, G itu merupakan pilihan keputusan. Jadi biaya dari B ke E itu 7, kemudian biaya dari C ke F itu 2, dan biaya dari D ke G itu 5. Dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi di gambar kali ini, di gambar 10.1 itu menjelaskan gambaran secara general, secara keseluruhan seperti ini. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu merupakan negara bagian yang mereka lewati dari titik awal menuju titik akhir. Yaitu titik awal ini A itu merupakan Missouri dan J itu merupakan California. Jadi dari Missouri ke California ini itu mereka harus mencari jalan yang paling murah dan paling aman, sehingga mereka harus pilih. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk pemecahan permasalahannya kurang lebih, jadi mereka itu ditawarkan ditawarkan perjalanan yang paling murah dan paling aman. Kemudian untuk dynamic programmingnya, dia itu harus menyelesaikan permasalahan dari yang paling kecil menuju yang paling besar, agar mereka itu tahu bahwa mana itu permasalahan utamanya, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Adapun penyelesaian permasalahan itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita itu harus mengetahui formula dari penyelesaian permasalahan. Adapun formulanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita juga seperti yang saya katakan tadi akan dibagi menjadi 4 sub perjalanan atau 4 rute, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang pertama yang perlu kita pilih itu adalah stage keempat, subbagian rute yang keempat, yaitu dari H menuju J atau dari I menuju J. Jadi H dan I itu merupakan pilihan status awal, adapun J itu merupakan pilihan keputusan. Jadi
dari negara bagian H menuju negara bagian J atau California itu membutuhkan cost-nya 3. Adapun dari negara bagian I menuju negara bagian California itu cost-nya adalah 4. Oke, ini merupakan sub perjalanan rute yang keempat. Kemudian selanjutnya di rute perjalanan atau stage yang ketiga. Di stage ketiga ini kurang lebih seperti ini perjalanannya. Jadi negara bagian E, F, dan G itu merupakan pilihan status awal. Adapun negara bagian H dan I itu adalah pilihan keputusan. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya dari stage keempat. Adapun penjelasannya akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, di tabel berikut ini kita bisa lihat bahwa dari negara bagian E menuju H itu membutuhkan cost 4. 4 ini dapat dari 1 tambah 3. 3 dan 4 ini tuh dapat dari yang sebelumnya, di tabel sebelumnya. Nilai optimal atau nilai maksimum. Nilai maksimum dari H dan I itu adalah 3 dan 4. Sehingga seperti ini, 3 dan 4. Nah, kemudian 4 ini itu dapat dari 1 tambah 3. Kemudian untuk cost dari E ke I, cost dari E ke I itu adalah 8. 8 dapat dari 4 tambah 4. Nah, dari 4 dan 8 ini kita harus pilih nilai optimal. Yang paling optimal, yang paling murah adalah 4. Jadi dari 4 dan 8 yang paling murah adalah 4. Sama halnya seperti dari F ke H. Dari F ke H itu membutuhkan biayanya 9. F ke H itu membutuhkan 9. 9 dari 3 tambah 6. Kemudian F ke I itu adalah 7. 7 dari 3 tambah 4. Kemudian dari 9 dan 7 itu kita harus memilih nilai yang paling optimal, yaitu yang paling murah, yaitu 7 atau I. Kemudian di sini dari G ke H itu adalah 6. 6 dapat dari 3 tambah 3. Kemudian dari G ke I itu adalah 7 dapat dari 3 tambah 4. Nah, kemudian dari 6 dan 7 itu kita pilih salah satu nilai yang paling optimal, yaitu 6. Tepatnya pada titik H, negara bagian H. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di stage 2 atau rute perjalanan kedua itu kurang lebih seperti ini. Jadi rutenya dari negara bagian B, C, dan D menuju negara bagian E, F, dan G. Jadi negara bagian B, C, dan D itu merupakan pilihan status awal, dan negara bagian E, F, dan G itu merupakan pilihan keputusan. Adapun cost-nya sudah tertera pada rute seperti ini. Kemudian untuk penjelasannya akan dijelaskan pada tabel berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui, dari negara bagian B ke E itu cost-nya adalah 11. 11 dapat dari 7 tambah 4. Nah, kalau misalnya kita bingung 4, 7, dan 6 itu dapat dari mana? Itu dapat dari tabel yang sebelumnya. 4, 7, dan 6 itu dapat dari yang ini, 4, 7, dan 6. Atau nilai optimal dari E, F, dan G. Jadi nilai optimal dari E, F, dan G itu merupakan 4, 7, dan 6. Jadi kalau misalnya dari B ke F itu 11 dapat dari 4 tambah 7 itu 11. Kemudian dari B ke G itu 12 dapat dari 6 tambah 6 yaitu 12. Dan dari 11, 11 dan 12 kita harus pilih yang paling optimal, yang paling murah, yaitu 11. Tepatnya pada negara bagian E dan negara bagian F. Sama halnya seperti yang titik C ke E. Titik C ke E itu adalah 7. C ke E 7 dapat dari 4 tambah 3. Kemudian C ke F adalah 9. C ke F 9 itu 7 tambah 2. Kemudian C ke G adalah 10. C ke G 10 itu 6 tambah 4. Nah, dari 7, 9, dan 10 itu kita harus memilih salah satu nilai yang paling optimal, yaitu nilai yang paling murah, yaitu 7. Lebih tepatnya pada negara bagian E. Kemudian untuk yang negara bagian D ke E itu nilainya cost-nya itu 8. 8 dapat dari 4 tambah 4. Kemudian dari negara bagian D ke F itu cost-nya adalah 8. D ke F cost-nya adalah 8 dapat dari 7 tambah 1. Kemudian dari negara bagian D ke G itu cost-nya adalah 11. D ke G cost-nya adalah 11, itu dapat dari 6 tambah 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari 8, 8 dan 11 kita harus pilih salah satu yang paling optimal. Atau nilai yang paling optimal itu nilai 8. Cost-nya 8 yaitu di negara bagian E atau F. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk stick yang pertama atau rute perjalanan yang pertama itu dari A menuju negara bagian B
atau C, atau D. Nah, A ini merupakan pilihan status awal dan negara bagian B, C, D itu merupakan pilihan keputusan. Nah, adapun kosa seperti ini, A ke B 13 dapat dari 11 tambah 2, A ke C itu adalah 11 dapat dari 7 tambah 4, dan A ke D adalah 11 dapat dari 8 tambah 3. Kemudian kita harus pilih salah satu yang paling optimal yaitu 11, yaitu adalah negara bagian C atau D. Kalau seperti itu. Nah, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rute yang dapat diambil itu adalah 3 rute. Rute yang pertama adalah A, C, ke E, ke H, ke J. Rute yang pertama. Kemudian rute kedua itu ada A, D, E, H, J. Dan rute yang terakhir itu ada A, D, F, dan I. Adapun untuk gambarannya agar kita lihat lebih gampang, lebih simple, itu pada diagram yang berikut ini. Jadi bisa A, C, E, H, J ini J, atau A, D, E, H, J, atau A, D, F, I, J. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kesimpulannya, ada 3 rute yang bisa dilewati. Itu rute yang paling murah dan paling aman. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.